Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman semua, Alhamdulillah, Idul Adha akan segera tiba. Mengikuti teladan Rasulullah SAW, contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, kita disunatkan untuk memotong hewan kurban. Dengan berkurban, kita memotong sifat-sifat hewani kita bangun solidaritas kemanusiaan supaya secara ruhani kita mendekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ibadah kurban. Dalam Al-Qur'an disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging atau darah hewan kurban, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah kurban ini sunnah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau kita tinggal di lingkungan yang aman dari pandemi, silahkan sholat jamaah seperti biasa, potong hewan kurban seperti biasa. Tetapi tetap waspada, terapkan protokol kesehatan, supaya kita dalam pemotongan, dalam pendistribusian daging itu tidak menimbulkan kerumunan. Nyate sendiri saja di rumah. Tetapi kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak aman, apalagi zona merah, sebaiknya sholat Idul Adha di rumah saja bersama keluarga. Pemotongan hewan kurban bisa ditunda sampai tahun depan. Jangan mengubah yang sunnah menjadi wajib. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja bisa kita tunda. Puasa Ramadan itu wajib. Tetapi kalau kita sakit, kalau kita dalam perjalanan, boleh ditunda. Orang sakit yang memaksakan diri berpuasa dan sakitnya makin parah, dia malah akan berdosa. Haji itu juga wajib. Jumatan juga wajib. Tapi dalam situasi pandemi seperti sekarang, para ulama bersepakat, keduanya ditunda. Ada yang tanya, kenapa pasar boleh dibuka, masjid ditutup? Kenapa belanja jalan terus? Ibadah malah dilarang. Ini sebetulnya perbandingan yang tidak pas. Dan tidak ada yang melarang ibadah. Ibadah tetap jalan, tetapi di rumah dulu, demi keamanan bersama, karena ini situasi darurat. Pasar tentu saja boleh buka, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena yang namanya kebutuhan dasar kita, makan dan minum, ya tidak bisa ditunda. Meski secara lahir tahun ini kita tidak bisa menjalankan ibadah kurban, tetapi marilah kita tetap menerapkan, mengikuti hakikat ibadah kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada sesama manusia. Uang yang sudah kita cadangkan untuk membeli hewan kurban bisa kita alihkan untuk membeli oksigen, vitamin, obat-obatan, nutrisi dan lain-lain, untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, yang sedang sakit dan tidak mampu beli oksigen dan lain-lain itu. Setiap hari sekarang ini kita mendengar kabar duka di mana-mana. Tetangga, saudara, kolega, banyak sekali. Lebih dari 650 ulama meninggal. Lebih dari 450 dokter sudah meninggal. Ini adalah situasi krisis kemanusiaan. Ibaratnya rumah kita ini sedang ada dalam kebakaran. Maka semua orang perlu bekerja sama, gotong royong, melakukan apa yang kita bisa. Kalau tidak mau, silahkan berdoa, bersimpati kepada mereka yang sakit, yang dalam keadaan krisis. Kalau tetap tidak mau, jangan ikut-ikutan menyebarkan hoaks, yang hanya akan menimbulkan ketakutan, menimbulkan orang makin kebingungan. Apa kata Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-32? Barang siapa yang menghilangkan atau menyebabkan hilangnya nyawa satu orang saja, itu nilainya sama seperti menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, itu nilainya sama seperti dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jangan mudah termakan hoaks yang mengatakan bahwa pandemi ini tidak ada karena situasinya akan makin buruk. Mari kita terus berikhtiar
Yang sudah vaksinasi tetap jaga kesehatan. Yang belum vaksinasi silahkan segera vaksinasi. Semoga kita semuanya tetap sehat. Mari kita perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak tasbih, sholawat, dan amal kebaikan yang lainnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Semoga yang sakit segera sembuh. Semoga kita tetap sehat. Semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.